Kotabin ini pernah terjadi di zamannya sahabat wadul ngadu sama Nabi. Ya Nabi, saya kesel sama istri saya. Kenapa? Saya itu ceritanya apa? Ontan rombongan dagang kan, orang Arab zaman dulu kan jualan ke daerah mana, negara mana, naik rombongan onta sama istrinya di tengah jalan. Ya wong Arab lah, wong Arab di tengah padang tandus kayak gitu, syahwat sama istrinya, pengen ya, panas mentak kayak pengetulik pengen. Si istrinya ada di atas, si suaminya nuntun onta, si istrinya ada di apa sih, sekeduk tenda di atas onta itu, pengen diduil sih gila. Sisi bang kering diduil bang geli cengir bisa. Si istrinya tahu ini suami saya berat banget sih ini, tengah panas entah kayak gini pengen selingkuh mani, tengok lagi sini, no, lagi ya, kang isin, lagi ya, pribet coba nih dure onta kayak enaknya wong belang, lagi ya, istrinya nggak mau, ngadu sama Nabi, dipanggil istrinya, ceritakan, iya suami kamu begini. Iya Nabi, terus gimana ya, saya malu di situ banyak orang, tempat umum, apalagi di atas onta, gimana nanti ontanya kabur kan? Akhirnya diterangkan oleh Nabi, kamu harus melayani suami kamu walau di atas punggung onta. Nabi, walaupun di atas punggung onta. Si suaminya gak nasihatin, si Nabi itu gak nasihatin suaminya, nggak terus irai mani enggak, ya enggak, Nabi enggak begitu. Yang diterangkan adalah si istrinya. Kenapa dikhawatirkan ketika suaminya pengen, istrinya menolak, yang ada di dalam hati suaminya adalah kesel, yang ada di dalam hati suaminya adalah marah, nggak ridho, nggak rela, kemudian nyebut deh. Berarti kan dalam keadaan si istri itu tidak diridhoi oleh suami. Kalau ada kejadian, kalau terjadi sesuatu, misalkan si istrinya meninggal, siapa yang rugi? Si istri mati dalam keadaan tidak diridhoi suami. Ya, tinggal itu bagaimana komunikasinya saja diomongkan. Wadhalika ingkana tamatu mubahan, kalau memang itu dibolehkan secara syariat boleh. Contohnya tadi kasusnya itu secara syariat boleh. Beda lagi kalau tidak boleh. Contohnya si istrinya lagi haid, si istrinya nifas, harus sih paling seminggu lah, paling 10 hari. Lagi nifas 60 hari kan lama. Si suaminya nggak tahan. Digaraplah istrinya walaupun dalam keadaan nifas. Lah ini baru. Kalau si istrinya nggak mau, boleh. Kalau istrinya menolak, diperbolehkan. Kang, sayanya belum selesai nifasnya. Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab lah. Nanti suaminya yang tanggung jawab. Istrinya ketika nanti dihisap, kamu gimana sih kok nifas? Itu suami saya tanyain tuh. Terus minum jamu apa? Udah tahu saya terangkan saya masih nifas atau itu versinya Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan yang haid dan nifas tapi belum mandi. Berarti pendapatnya imam lain boleh berhubungan walaupun belum mandi. Bukan boleh dalam keadaan bukan mandinya. Jadi kalau belum mandi, menurut Imam Syafi'i nggak boleh, menurut mazhab lain boleh. Wa qala Ibnu Abbas ilahuna wa alam.